Karawo di antara produk-produk Karawo lainnya, produk Tiar berarti itu biasanya ada kombinasinya, terutama ekoprint. Kalau melihat produk ekoprint, produk Tiar yang mana, ekoprintnya Tiar yang mana, ekoprintnya Tiar berarti yang ada Karawonya. Karawo ini lahir dari perjuangan, sehingga memang kita butuh juga perjuangan yang tanpa henti dan jangan berhenti. Dari banyaknya wastra yang ada di Indonesia, salah satu yang paling menarik dan unik adalah ini, Karawo. Persembahan tangan-tangan telaten pribumi dengan motif indah nan presisi menjadikan wastra ini bernilai sangat tinggi. Jika dulu Karawo identik dengan kemeja dengan desain yang monoton, kini Karawo hadir dengan banyak inovasi di dalamnya. Desainer-desainer muda Gorontalo berlomba-lomba memberi rona baru di dalamnya. Alhamdulillah untuk sekarang ini perkembangan Karawo sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, karena itu diinikan dengan makin banyaknya Karawo tampil di setiap event-event acara besar baik di provinsi, daerah maupun di tingkat nasional. Wajah-wajah cantik dan indah Karawo pun kini bisa dinikmati di panggung-panggung fashion. Tak hanya dalam negeri, tetapi juga mancanegara. Satu yang tak luput dari sorotan mata. Tiar adalah satu karya desainer berbakat asal Hulendalo. Tiar sukses membawa Karawo berdiri di antara karya-karya anak bangsa yang menakjubkan. Di balik desainnya yang cantik, Tiar berhasil memadupadankan Karawo dengan motif unik hasil dari teknik pewarnaan ekoprint. Seperti yang saat ini sedang kami rilis, yaitu inovasi Karawo dan ekoprint. Ini tentunya memberi warna baru juga terhadap Karawo itu sendiri, dan kolaborasi antara kearifan lokal dan ramah lingkungan ini itu adalah salah satu konsep yang saya usung untuk produk-produk Tiar saat ini. Alhamdulillah menjadi sebuah trigger, menurut saya ini adalah sebuah trigger untuk Tiar Handicraft, karena dengan munculnya atau terciptanya kolaborasi tersebut, alhamdulillah saya terpilih menjadi salah satu dari 25 perempuan Indonesia yang mendapatkan beasiswa dari Australia Award dan mengikuti short course di sana. Seperti itu. Setelah menciptakan ini, kita akan menciptakan apa lagi? Jadi saat ini juga kami sedang berkolaborasi dengan tim peneliti dari Universitas Negeri Gorontalo, yaitu menciptakan
benang dari serat batang pisang ini tentunya sangat mendukung untuk konsep hijau kami atau untuk mendukung konsep ramah lingkungan yang kami usung selama ini. Benang tersebut kemudian diaplikasikan menjadi benang yang digunakan untuk menyulam karawo. Ini adalah langkah baru juga dari Tiar Handicraft dan ini merupakan menurut saya inovasi yang masih senafas atau masih selaras dengan konsep kami yang mengusung ramah lingkungan. Dari awal sejak mulai mengkombinasikan karawo dengan ekoprint, kan saya memulai usaha ini sebenarnya dari ekoprint dulu, tetapi kemudian beberapa kali mengikuti pameran, oh ternyata ekoprint saja tidak cukup karena ya saya tidak bisa mengklaim bahwa ekoprint adalah punya saya. Ekoprint adalah punya kita semua masyarakat Indonesia sehingga konsumen cenderung mencari ekoprint Gorontalo itu yang seperti apa, seperti itu. Nah disitulah lahir karawo ekoprint yang versi saya. Tetapi kemudian bagaimana ekoprint karawo ini tidak seperti tidak berebut tempat dalam satu media atau dalam satu ruang. Jadi ada yang namanya point of interest. Nah di sini saya menerapkan hal tersebut bahwa ekoprint dalam karawo saya itu hanya menjadi pendukung, tetapi poin utamanya adalah tetap dari si karawonya, sehingga karawo dalam setiap produk tersebut tetap menjadi top of mind. Jadi kalau orang melihat itu yang langsung ada dalam pikiran orang, oh ya ini karawo, tetapi ada ekoprintnya. Kalau kita melihat karawo yang biasanya polos, oh ternyata ini ada ekoprintnya, atau orang melihat ekoprint secara umum, oh ternyata ini ada karawonya. Jadi kesan itu yang memang benar-benar ingin saya munculkan dalam setiap produk saya. Jadi saya tidak mau karawo itu berlari sendiri, saya mau dia berdampingan juga dengan wasra-wasra yang lain, tetapi tentunya tetap memperhitungkan komposisi tadi. Ekoprint adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan pewarna dari alam. Bisa dari daun, batang, ataupun bunga. Untuk mendapatkan motif yang unik dan artistik, diperlukan beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah kain terlebih dahulu dibasahi dengan larutan kawas. Ini berfungsi untuk membuka pori, menguatkan, dan mengikat warna pada kain. Tahap berikutnya, penataan bahan. Bahan yang sudah disediakan seperti dedaunan dan bunga, lalu ditata di atas kain yang sudah dibentangkan. Penataan dilakukan secara presisi. Di tahap ini dibutuhkan kreativitas dari si pembuat sebagai penentu corak yang akan dihasilkan pada kain nantinya. Setelah penataan, barulah dilakukan pounding. Kain yang sudah disatukan tadi ditekan dengan alat yang keras secara berulang, bertujuan agar warna yang dihasilkan menempel sempurna. Pembungkusan kain dengan plastik ini
bertujuan agar warna yang sudah ditempelkan pada kain bisa melekat. Dan diharapkan bisa lebih muncul lagi pada saat pengukusan. Setelah pengukusan, kain pun didinginkan terlebih dahulu, dijemur hingga akhirnya jadi kain dengan motif yang indah seperti ini. Kehadiran Karawo sedikit banyak memberikan manfaat bagi banyak orang, terutama dalam memberdayakan pengrajin pribumi yang membutuhkan pekerjaan. Tampilannya yang modis menarik minat dari berbagai kalangan, dan Tiar berhasil melakukannya. Meskipun kehadiran Karawo Ekoprint ini sudah makin dikenal, tetapi masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan yang paling besar yang saya rasakan saat ini tentunya dari segi bahan, karena bahan semuanya sebagian besar untuk Ekoprint itu sendiri saya masih beli dari luar karena di keterbatasan bahan yang ada di Gorontalo. Untuk itu tantangan pertama. Tantangan kedua untuk penyulam. Penyulam itu saya punya sekitar 100 penyulam yang tersebar di kabupaten kota di Provinsi Gorontalo, tetapi tidak ada dari mereka yang ada di dekat saya, misalnya dari daerah sini, itu tidak ada. Jadi itu benar-benar merupakan tantangan buat saya bahwa one day saya harus punya pengrajin, kelompok pengrajin yang benar-benar bisa bekerja sama dengan saya di tempat ini. Jadi saya seperti punya kelompok pengrajin yang ada di sini, sehingga itu memudahkan saya untuk mengontrol mereka, atau kita bisa sharing lebih banyak tentang Karawo akan seperti apa, seperti itu. Karena bagaimanapun jarak yang terpisah antara kami, mereka bekerja dari tempat mereka di daerah mana, kemudian saya di sini, itu tentunya mengurangi intensitas komunikasi antara saya dan pengrajin. Di sisi lain, Kota Gorontalo masih ada satu pelaku UMKM yang juga berkontribusi dalam mengembangkan Karawo. Karawoku, sebuah galeri yang fokus menciptakan Karawo dengan tampilan yang berbeda. Memiliki ciri khas dan keunikan yang berbeda pula. Di tahun 2021, ya, perintisannya 2019, kami melakukan pameran tunggal. Pada saat itu sebenarnya kita tidak bermaksud untuk membuka sebuah usaha, tetapi membuat sebuah galeri yang sifatnya beredukasi untuk merangkul masyarakat anak-anak muda yang ingin belajar tentang kearifan lokal. Tetapi pada saat kami melakukan pameran tunggal itu, terus didatangkan stakeholder, terutama dari BI, terus dari kampus sendiri, kami tempat bernaung, itu melakukan challenge. Kalau memang ini direspon dengan baik, kenapa tidak langsung juga diaplikasikan, sehingga bisa meningkatkan juga pemakaian SDM. Itu. Jadi mulailah kami merintis dan mencoba melakukan kerjasama di sekolah dan melihat respon siswa yang mau juga turut mengeksplor ya Karawo ini, dan alhamdulillah mereka merespon dengan baik, dan mulailah 2021 itu kami mempublish ya secara untuk terbuka, dan 2023 kami mencoba lebih terbuka lagi dengan mempublish dengan mengikuti kurasi
pembinaan dari UMKM BI, dan alhamdulillah kami masuk hingga sekarang ini. Kalau kami di Karawa sendiri itu adalah membuat Karawa sedikit berbeda dibanding yang sudah ada. Kalau boleh kita katakan bahwa saat ini Karawa yang banyak beredar yaitu Karawa yang boleh kita kategorikan Karawa konvensional atau yang sudah biasa lazim oleh masyarakat Gorontalo dilihat. Kami hadir untuk memberi pembeda dengan sentuhan teknik air beras. Dengan itu, dengan memberi nuansa pewarnaan yang khas dengan permainan gradasi warna. Teknik pewarnaan yang berbeda dengan ekoprint membuat Karawaku memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini juga tidak luput dari kreativitas dan inovasi. Membuat suatu kelompok dengan membina secara mandiri perajin kami sendiri. Kenapa kami buat seperti itu? Karena untuk menjaga kekhasan daripada produk kami. Kalau kami lihat Karawa sendiri sudah mulai berkembang, bahkan sudah mulai cukup dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi perlu juga lebih luas lagi ya untuk effortnya. Itu tentu kita tidak boleh menutup diri untuk senantiasa berinovasi dan melakukan juga kolaborasi dengan wastra yang lain. Sehingga tentunya itu saling menjadi sebuah support system. Karawa dikenal, begitu juga wastra yang lain. Pada akhirnya, Karawa bukan hanya wastra identitas semata, tetapi juga simbol perjuangan dan harapan. Dari awal saya selalu meng-create produk itu secara berbeda, dan di sini saya bisa bilang bahwa kekuatan produk saya adalah saya tidak pernah membiarkan Karawa itu berlari sendiri, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa saya selalu mengkombinasikan Karawa dengan wastra-wastra lain dari Indonesia. Tapi tentunya yang menjadi kekuatan saya karena sebagai UMKM dengan konsep hijau adalah bahan-bahan yang tentunya ramah lingkungan juga, sehingga nafas hijau ini tetap beriringan bersama inovasi produk yang saya ciptakan. Harapan saya ke depan akan lebih banyak lagi orang yang bisa merasakan dampak dari berdirinya Tiar Handicraft di sini. Dan untuk saat ini memang karena saya sedang berkolaborasi dengan tim UNG untuk mengembangkan tenun, saya pingin juga ada orang-orang dari sekitar sini yang bisa menenun, bisa bersama-sama bekerja sama dengan saya di tempat ini, sehingga mereka bisa merasakan mereka bisa merasakan dampak dari berdirinya Tiar ini sendiri. Dan insya Allah ke depan Tiar akan lebih maju lagi, akan lebih berkembang lagi, akan lebih banyak lagi orang-orang, generasi muda maupun ibu-ibu yang bisa sama-sama bekerja sama dengan kami untuk mengembangkan Karawa agar lebih lestari ke depan. Kalau di Karawa beras sendiri itu kita butuh strategi tersendiri atau trik tersendiri, dengan cara pada saat kita melakukan proses pewarnaan itu kami memberi penguatan lagi-lagi tadi, karena tadi kami katakan bahwa kami UMKM hijau, jadi penguat warna sendiri itu kami menggunakan garam dengan tawas, dengan ada komposisi tertentu, itu sebagai cara untuk bagaimana pewarnaannya ini tetap awet. Itu, dan kami juga memberikan greeting card, nanti disampaikan bahwa mereka jangan mencuci dengan yang memakai sabun yang alkali tinggi ya. Boleh juga menggunakan sabun yang cair, yang misalnya sampo yang tidak butuh
lama ya, karena kan tentunya pemakaian karo beras sendiri kan cukup tidak butuh dipakai untuk kayak bekerja keras ya, jadi cukup untuk keringat, menghilangkan keringat. Dan kalau disetrika itu cukup dibaliknya, jangan langsung pada kain yang di depan. Dan itu juga sebenarnya berlaku untuk kain-kain yang lain sih, kalau misalnya bukan cuma karo beras ya, karo yang tekstil tentunya, kalau ingin itu awet dan tidak beladus dan tahan lama warna, itu kalau trik menyetrikanya adalah di bagian dalamnya. Karena kalau kita menyetrika bagian dalam, otomatis di bagian luar juga kan ikut rapi. Harapannya karena tentunya kita hadir dengan sesuatu yang membeda, jadi kita butuh effort yang tinggi untuk mengalihkan pandangan masyarakat dari karo yang sudah konvensional, sehingga kita butuh semangat tim yang tentunya karo tidak bisa ada sampai saat ini dan berhasil kalau tidak ada juga support sistem dari tim kami yang senantiasa semangat untuk bereksplor dan menghadirkan karya-karya baru. Dan tentunya jangan putus asa untuk bisa naik kelas dan bisa diterima oleh masyarakat luas. Motif yang cantik pada kain karawo yang unik memberikan rona tersendiri bagi yang mengenakannya. Tak hanya memamerkan kearifan lokal, tetapi juga bantu melestarikan adat dan budaya. Ciri khas daerah, bahwa karo itu kan adalah kain khas daerah kita yang hanya ada di Gorontalo. Jadi kemudian lahirnya yang namanya Ecoprint. Jadi kita kolaborasikan dan hasilnya sungguh luar biasa, bagus sekali. Jadi kolaborasi antara karo ikat dan juga Ecoprint. Kalau untuk Ecoprint itu sendiri dia dengan menggunakan bahan-bahan yang alami. Yang sekarang sementara kita galakkan itu adalah bahan-bahan yang hijau gitu untuk kita gunakan. Dan banyak terdapat di sekitaran kita itu daun-daun, aneka macam daun yang bisa kita aplikasikan ke kain dan dia bisa menghasilkan motif-motif yang unik, motif-motif yang berbeda, sehingga kalau kita padu padankan dia dengan karao itu jadi hasilnya jadi sangat cantik, sangat bagus. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi antara karao dengan Ecoprint ini akan semakin menambah khasanah daripada karao itu sendiri untuk berkembang sampai di tingkat nasional dan internasional, dan semakin banyak orang yang suka dengan kolaborasi antara keduanya. Menjaga warisan wastra adalah sebuah kewajiban bagi kita. Tak hanya memperkenalkan, tapi juga bangga mengenakannya.